Jadi sebuah negara menjadi ada interaksi dengan negara lainnya sebelumnya itu belum pernah terjadi. Dan ini antara anggota di lingkungan tersebut, contoh misalkan Indonesia dan Cina. Sebelumnya memang belum pernah belum pernah melakukan interaksi perdagangan. Dengan adanya CAFTA justru itu menjadi bertemu gitu, adanya interaksi perdagangan. Berarti ini adalah dampak positif dari sebuah perdagangan bebas di pasar bebas setelah CAFTA. Dan itu memang sangat positif ya. Kemudian apa itu diversi perdagangan? Diartikan sebagai masuknya produk-produk yang tidak efisien. Ingat yang tidak efisien, kalau tadi efisien ya, karena sebelumnya Indonesia misalkan belum pernah melakukan perdagangan dengan negara lain. Dan itu namanya positif. Kalau yang diversi itu adalah produk-produk yang masuk. Misalkan Cina itu kan, ASEAN kan misalkan Malaysia dan kawan-kawan gitu ya. Misalkan Indonesia dan Malaysia itu melakukan perdagangan. Sedangkan dia itu sama-sama anggota dalam CAFTA. Tapi sebetulnya produk yang diimpor Indonesia di Malaysia itu tidak efisien sebetulnya. Sebetulnya masih ada yang lebih efisien di negara luar, tapi karena kelebihannya tarif dihilangkan, sehingga barang itu lebih murah. Padahal tidak lebih efisien daripada barang lain yang anggota CAFTA itu sendiri. Sehingga dampaknya ada dampak negatifnya gitu, dampak efisien itu. Jadi meskipun itu dari lingkungan anggota CAFTA, tapi karena ACFTA juga sama-sama saja dari Cina, ASEAN negara paling. Jadi negatifnya adalah ketika memang sebetulnya ada yang lebih efisien dari anggota CAFTA itu sendiri, tapi karena CAFTA sama kelebihannya tadi, tarifnya dihilangkan sehingga lebih murah, padahal tidak lebih efisien. Itu efek negatifnya atau efek yang impor yang berkaitan nanti. Next. Ya ini model yang tadi, model yang efek reaksi sebetulnya. Next. Jadi nanti variabel yang akan diteliti adalah variabel PDB, kemudian jarak antara Indonesia dan mitra dagang, kemudian nilai tukar, kemudian populasi negara mitra dagang Indonesia. Jadi 4 variabel yang nanti akan diteliti dalam, meskipun judulnya pengaruh CAFTA terhadap perdagangan Indonesia, tapi variabel yang diteliti adalah 4 poin ini. Next sama saja, ini yang efek diversi juga sama. Next 4 variabel tadi ya yang diteliti, yaitu pertama PDB, kemudian jarak, kemudian nilai tukar rupiah dan populasi. Next. Ya, jadi kita jelaskan ya, PDB itu kan sudah jelas mungkin ya. PDB merupakan ukuran ekonomi suatu negara. Semakin besar PDB, semakin besar jumlah barang dan jasa yang dapat diperdagangkan, sehingga nilainya diharapkan adalah positif. Kan gitu ya. Kalau PDB besar kan kita senang gitu. Kalau PDB besar kita senang kan? Senang ya? Kita masuk G20 aja bisa senang gitu. Kemudian jarak digunakan untuk mengukur biaya transportasi. Jadi kenapa tadi ada variabel jarak? Karena jarak memang mengukur biaya transportasi ya. Biaya transportasi, biaya waktu, sinkronisasi dan biaya transaksi. Semakin besar jarak antar negara, semakin besar transportasi biaya, semakin sedikit aliran perdagangan yang terjadi. Sebagai instrumen untuk jarak, penelitian ini menggunakan jarak di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Next. Kemudian kenapa kurs gitu ya? Kurs itu apa gitu? Kalau teknologi bagus, variabel kurs merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perdagangan kurs itu. Yang lebih mahal mata uang suatu negara secara relatif ya, semakin mahal barang dan jasa berasal dari negara itu. Kemudian populasi juga berpengaruh perdagangan adalah positif. Next. Jelas ya kalau populasi mah kalau kita dagang, kalau populasinya banyak kan semakin positif juga perdagangan. Ya ini data-data yang memang berkaitan ya, antara kan tadi kita menganalisis dampak CAFTA terhadap perdagangan Indonesia. Ini perkembangan ya, karena penelitian ini dilakukan antara tahun 2002 sampai 2010 ya. Karena kan CAFTA itu memang meskipun pemberlakuannya 2010, tapi itu sudah dimulai tahun 2004. Yaitu ketika Cina dan beberapa negara ASEAN yang lainnya itu menghapuskan tarif untuk komoditas pertanian. Sehingga memang sudah dimulai dari awal, meskipun pemberlakuannya kan 2010 betul ya. Ini sekali lagi saya mengulang lagi, penelitian ini hanya nggak semua ASEAN ya, karena pada saat itu baru Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Brunei ya. Itu yang periode pertama. Sedangkan sisanya yang kayak Vietnam, kemudian apalagi yang belum disebut, Timur Leste dan kawan-kawan yang belum itu akan mulai nanti 2015 efektifnya. Sedangkan ini hanya 5 negara itu. Pertama Cina. Ini yang biru itu adalah data-data ekspor Indonesia gitu, terhadap Cina. Kemudian yang merah itu adalah grafik impor Indonesia dari Cina. Memang awalnya tahun 2002 itu memang neraca perdagangan kita positif, artinya ekspor kita lebih tinggi daripada impor kita ke Cina. Tapi itu berubah ketika tahun 2008 ya, menjelang 2008 itu impor kita lebih dominan. Bagaimana kita di gerbang aja banyak lihat buah-buahan itu dari Cina gitu. Dan sebagainya. Coba deh lihat atau coba lihat barang-barang yang teman-teman pakai hari ini, ada nggak yang ada yang nggak pakai produk Cina nggak? Itu pertanyaan saya. Ada, enggak. Kita cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia dong. Nah, ini terlihat ketika 2008 yang paling dominan teman-teman. Lalu
2008 itu paling dominan. Kenaikannya itu sampai 44% dari 2007 ke 2008. Kenaikan impor kita. Jadi impor kita itu ke Cina itu meningkat 44% dari tahun sebelumnya. Next, itu Cina. Nih lihat Malaysia teman-teman, saudara tetangga kita yang memang kalau menurut penelitian sebelumnya kan ini kan 4 variabel kan, variabel GDP, variabel kumulasi, variabel jarak, dan variabel nilai tukar. Kita lihat Malaysia dan Indonesia kan memang dari segi bahasa tidak terlalu beda ya, itu. Nah itu juga berpengaruh kan, ini artinya kan tidak jauh berbeda, artinya kan perdagangan bisa lebih baik gitu. Tapi nyatanya memang justru tahun 2008 itu sama. Mulainya bukan 2007 ya. Itu mulai kalah ekspor kita, artinya neraca perdagangan Indonesia terhadap Malaysia itu awalnya memang positif di tahun 2002 sampai 2006, artinya ekspor itu lebih tinggi daripada impornya. Tapi ketika masuk 2007 dan seterusnya itu justru kita ekspornya kalah, artinya impornya lebih besar daripada impor, meskipun memang tahun 2010 unggul kembali ya, 2009 2010. Next, kita lihat berapa titik ekstrimnya. Next, belum. Tadi yang Malaysia. Nah, titik ekstrimnya memang sampai 50% teman-teman. Dari 2007 ke 2008 itu kenaikan impor kita sampai 50% kenaikannya.